Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bagian ini kita akan latihan soal ya. Ini mengenai soal dimensi 3. Jadi ini kayak penerapan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin sampai dengan hari ini. Gitu ya. Cuma baik-baik penjelasan berikut. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya via chat. Oke, perhatikan. Kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak antara titik P terhadap diagonal UW adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya kan pada pembahasan kubus ini sangat penting sekali kita bahas dulu ya. Ini teman-teman harus bisa membedakan diagonal sisi sama diagonal ruang. Gitu ya. Nah, misalnya kita punya sebuah kubus. Ini kita punya sebuah kubus. Nah, sebentar ya. Katakanlah ini adalah sebuah kubus ya. Nah, kemudian dari kubus ini, kubusnya kita beri nama sebagai apa ya, ABCD gitu misalnya. Jadi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Nah, Pak, yang dinamakan sebagai diagonal sisi itu yang mana sih? Jadi diagonal sisi itu adalah, saya beri contoh, misalnya kita menghubungkan jarak antara titik E ke titik B. Nah, jarak antara titik E ke B itu merupakan diagonal sisi. Nah, kadang diagonal sisi itu juga bisa disebut sebagai diagonal bidang. Nah, ini sama ya nak, jadi diagonal bidang. Nah, kemudian karena kubus itu kan semua rusuknya itu kan pasti sama. Jadi AB sama dengan S, terus kemudian BC sama dengan S, maka dari kubusnya itu untuk tingginya ini ya itu juga pasti akan sama dengan S. Nah, sehingga nanti di sini kan ada panjangnya AE. Nah, AE itu juga akan sama dengan S. Nah, panjangnya EB itu kan sebenarnya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras gitu ya. Jika AE itu sama dengan AB, ini kan berarti segitiga siku-siku sama kaki, maka dijamin nilai dari EB itu merupakan S akar 2. Ini berdasarkan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari kemarin. Itu ya, jadi pakai yang perbandingan ini tadi loh teman-teman. Ini misalnya ya, anggaplah ini segitiganya sama sisi yang bagian siku-sikunya gitu ya maksudnya, jadi sama kaki maksudnya ya. Ini ada segitiga ABE, AE sama dengan A gitu ya, AB sama dengan A, maka pastilah ini adalah A akar 2 itu ya, berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, kemudian sudut yang dibentuk, berarti sudut E tadi adalah 45 derajat, sudut B itu pasti juga sama dengan 45 derajat. Itu ya. Oke. Rumus diagonal sisi adalah sisi akar 2. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak cara mencari diagonal ruang? Nah, untuk diagonal ruang sendiri itu nanti salah satu contohnya adalah misalnya kita menghubungkan jarak antara titik mana ya di situ ya. Nah, misalkan kita hubungkan jarak antara titik H ke titik B. H dihubungkan ke B. Itu ya. Nah, maka jarak antara H ke B itu namanya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu tadi jarak antara H ke B. Kalau itu ya, contohnya adalah H ke B. Kemudian yang mana lagi teman-teman? Misalkan dari E ke C, itu juga diagonal ruang. Kemudian misalkan dari A ke G, itu juga diagonal ruang. Lalu kemudian yang mana lagi? Nah, F ke D ya. Nah, F ke D itu juga diagonal ruang ya. HB, EC,
AG dan FD gitu ya. Ini diagonal ruang. Nah, kalau diagonal sisinya tadi lupa ya, nggak dikasih contoh. Jadi misalnya panjang sisi dari EB. Nah, terus kemudian mana lagi, misalkan HF. Nah, HF itu juga diagonal sisi. Kemudian misalkan panjangnya dari FC. Nah, itu juga diagonal sisi gitu ya. Lalu kemudian BG. Nah, BB, HF, FC, BG, dan lain-lain. Jadi banyak ya. Nah, tadi kembali ke rumus diagonal ruang tadi, rumusnya adalah sisi akar 3. Nah, ini pun didapatkan dari Pythagoras juga ya teman-teman. Tapi nanti untuk mencarinya saya serahkan ke teman-teman aja ya. Kita cukup menggunakan rumusnya diagonal ruang adalah sisi akar 3. Oke, perhatikan dulu di sini. Yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita ketemu soal dimensi 3 itu adalah kita harus membayangkan dulu. Nah, membayangkan dulu dari ilustrasi gambarnya ini. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membayangkan gambarnya, baru kemudian nanti digambar. Nah, soal dimensi 3 itu wajib digambar ya anak-anak. Nanti untuk salkusnya itu wajib digambar ya. Kemudian nanti setelah digambar, kemudian dihitung. Itu ya. 3 keterampilan itu yang digunakan untuk mengerjakan soal dimensi 3. Oke, sekarang kita gambarkan dulu saja. Oke, ini kita gambarkan, kita punya kubus PQRS. Nah, ini ya. Jadi misalkan PQRS T2VW. Nah, untuk menamainya itu kita tidak boleh sembarangan ya anak-anak. Jadi nanti menamainya arahnya harus muter satu arah begini ya. Jadi PQRS habis itu T2VW. Kalau bisa menamainya jangan diacak ya. Nah, kemudian panjang rusuknya itu sama dengan 4 cm. Lalu ditanyakan jarak antara titik P ke diagonal UW gitu ya. P itu kan berada di sini, kemudian UW itu adalah letaknya di sebelah sini. Ini kita hubungkan aja dulu. Berarti U dihubungkan ke W, ini ya anak-anak. U dihubungkan ke W. Nah, terus kemudian, nah jarak antara titik P ke UW. Nah, ingat di konsep jarak tadi, bahwasanya jarak itu harus dicari yang terdekat dan tegak lurus. Usahakan nanti gambar yang terbentuk dari teman-teman menggambar tadi itu membentuk salah satu dari segitiga. Bisa segitiga sama sisi, sama kaki, ataupun siku-siku. Jadi usahakan dibentuk segitiga ya. Kemudian baru nanti ditentukan nilai dari jarak. Jadi misalnya titik P kita hubungkan dengan titik U. Kemudian ini saya gambarkan dengan mana yang berbeda aja. Jadi titik U itu dihubungkan dengan P. Nah, terus kemudian W dengan P juga. Nah, kalau kita lihat dia di sini kan membentuk suatu segitiga gitu ya. Nah, dia membentuk suatu segitiga. Nah, perhatikan bahwa panjangnya PU, nah, PU itu pasti sama dengan UW. UW pasti sama dengan PW. Nah, kenapa kok ketiganya ini sama anak-anak? Karena dia sama-sama merupakan diagonal sisi. Nah, kalau begitu, karena dia di sini adalah sama-sama diagonal sisi, maka dipastikan panjangnya adalah sisi akar 2. Di sini diketahui rusuknya 4, berarti panjangnya PU itu adalah 4 akar 2 cm. Panjangnya UW juga 4 akar 2 cm. Panjangnya PW juga 4 akar 2 cm. Nah, gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung dengan gambar seperti ini, nanti
bisa kita gambarkan di luar, gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya tak benahi dulu gambarnya. Nah, jadi misalkan teman-teman gambar seperti ini, gitu ya. Nah, anggaplah ini gambarnya sama ya, berarti ada segitiga PUW. Nah, si PUW tadi itu dipastikan sama sisi gitu ya, karena tadi, nah sisi-sisinya adalah sama. Ini sama-sama 4 akar 2. 4 akar 2. Ini juga 4 akar 2. Ini 4 akar 2 ya. Nah, jarak antara titik P ke UW itu merupakan tinggi dari segitiga sama sisi. Kita misalkan proyeksinya itu berada di titik X. Berarti kita menentukan panjangnya PX. Ayo kita masukkan ya. Berarti PX itu sama dengan setengah dikali sisi akar 3. Tapi sisi yang dimaksudkan di sini kita nggak pakai yang 4 loh ya anak-anak. Kita pakainya yang terbentuk dari segitiga sama sisi ini. Jadi S-nya sama dengan 4 akar 2. Berarti kan menjadi setengah dikali 4 akar 2, baru kemudian dikalikan dengan akar 3. Nah, sekarang tinggal kita kanselasi atau pencoretan ya. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Sehingga hasilnya menjadi 2 akar 6 satuannya cm. Nah, ini loh yang merupakan jarak antara titik P ke diagonal UW tadi. Gitu ya. Nah, semoga ini bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 2. Balok PQRS TUTW mempunyai panjang PQ sama dengan 6 cm, PS sama dengan 4 cm, dan PT sama dengan 3 cm. Titik X merupakan perpotongan antara diagonal QP dan MU. Nah, jarak antara titik P dan titik X adalah titik. Nah, seperti biasa, jadi kalau untuk soal dimensi 3 ini sebisa mungkin harus kita gambarkan. Misalnya, ini mau digambarkan sebuah balok PQRS gitu ya. Apakah gambarnya harus bagus, Pak? Ya, tidak harus, tapi yang penting itu sesuai dengan apa ya, kondisi sebenarnya gitu ya. Jadi lebih ke proporsionalnya aja. Oke. Misalkan ini kita punya sebuah balok. Nah, kemudian kita beri nama P Q R S T U P W. Nah, panjangnya PQ sama dengan 6 cm. Panjangnya PS itu kan berarti lebarnya ya. Jadi lebarnya 4 cm. Kemudian PT tingginya yaitu adalah 3 cm. Nah, kemudian titik X merupakan perpotongan antara diagonal QP dan RU. QP di sini itu merupakan diagonal sisi, RU juga merupakan diagonal sisi. Nah, perpotongan di antara keduanya itu menghasilkan titik X. Jadi kalau ada dua garis yang berpotongan, maka perpotongannya pasti tepat di satu titik. Coba kita perpanjang ya. Jadi P dihubungkan dengan Q, U dihubungkan dengan R. Nah, itu menghasilkan di sini adalah titik X. Nah, lalu jarak antara titik P ke titik X itu berarti kita hubungkan. Nah, dari titik P ke titik X. Nah, seperti ini ya anak-anak. Oke, nah perhatikan bahwa nanti di sini kita bisa menggunakan salah satu dari segitiga. Nah, segitiga yang bisa digunakan di sini itu adalah segitiga siku-siku. Nah, karena PQX ini adalah siku-siku. Nah, sebenarnya kok tahu Pak itu siku-siku? Nanti teman-teman bisa menghitungnya itu di aplikasi GeoGebra. Setelah saya cek memang dia juga siku-siku ya anak-anak. Nah, dari gambar pun juga kelihatan kok kalau yang ini memang merupakan segitiga siku-siku. Gitu. Ini ya siku-siku ya. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan dulu panjang dari QX.
Nah, Qx itu merupakan setengahnya dari QV yang merupakan diagonal sisi gitu. Berarti nanti rumusnya menjadi setengah dikali, nah QV ini berarti harus menggunakan Pitagoras dulu anak-anak. Panjangnya QR dengan PS ini kan pasti sama karena dia sejajar. Jadi panjangnya QR sama dengan 4, panjangnya PR itu sama dengan 3. Nah, kemudian berdasarkan triple Pitagoras, nah ini berdasarkan triple Pitagoras, kalau perbandingan sisinya adalah 3 dan 4 gitu ya, maka panjangnya QV itu pasti sama dengan 5 cm. Ini berarti tinggal kita kalikan aja, setengah dikalikan dengan 5. Nah, berarti setengah kali 5 itu bisa teman-teman tulis menjadi 2,5 gitu ya. Jadi dia merupakan 2,5 cm. Nah Pak, sekarang berarti gimana? Kita tinggal mencari panjangnya PX, dan PX itu merupakan sisi miringnya. Jadi saya gambarkan di luar aja deh biar kelihatan. Jadi sikunya ada di titik Q. P dengan X. Jadi PX yang ditanyakan. PQ-nya tadi 6. QX-nya tadi sama dengan 2,5. Oke, berarti panjangnya PX itu sama dengan akar QX kuadrat ditambah QP atau PQ kuadrat ya. Nah, QX kuadrat atau QX kuadratnya tadi berarti 2,5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 2,5 kuadrat itu sebenarnya bisa diakali dari sini tadi sih. Itu kan berarti sama dengan 5/2 ya teman-teman. Berarti kan 5/2 kuadrat ditambah 6 kuadratnya adalah 36. Nah sekarang tinggal kita hitung aja. 5 kuadrat 25, 2 dikuadratkan itu 4. Berarti kan akar 5/4 ditambah ini bisa kita kalikan 4. Jadi ketemunya adalah 144/4. Begitu ya. Ini 25 ya maksudnya ya. Nah, berarti ini kan sama dengan akar 169/4. Akarnya 169 itu 13, akarnya 4 sama dengan 2. Sehingga panjang dari PX yang merupakan jarak antara titik P ke titik X itu adalah berapa ini? 6,5 satuannya cm. Itu ya. Nah, semoga ini bisa dipahami. Nah, anak-anak kita lanjutkan lagi di soal nomor 3. Kubus KLMN PQRS mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik A terletak pada rusuk KL dengan perbandingan KA dibanding KL adalah 1/3. Jarak antara titik I dan titik A adalah titik-titik. Nah, seperti biasa, ini bisa kita gambar dulu ya. Misalnya, ini kita punya sebuah kubus nih. Nah, aduh, kok agak jelek ya gambar. Nah, misalnya seperti ini ya. Tuh. Ini kita gambar seperti ini teman-teman. Kita beri nama K, L, M, N, kemudian P, Q, R, S. Nah,
titik A itu kan KA dibanding AL. Nah, KA dibanding AL tadi adalah 1 dibanding 3. Poin pentingnya ada di sini. Nah, karena KA dibanding AL adalah 1 dibanding 3, ini kalau saya gambarkan dengan ruas garis biasa, 1, 2, 3, 4. Jadi dia nanti akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Tapi perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Kalau di bagian titik pangkalnya itu berada di K, ujungnya berada di L, ini kan nanti dia terbagi jadi 4 bagian yang sama ya teman-teman. Terbagi jadi 4 bagian yang sama, maka dapat dipastikan titik A itu akan berada di setelah K. Jadi dia mengambil bagian satu bagian. KA itu mengambil satu bagian di sini. Kemudian A sampai dengan L itu adalah sepanjang 3 bagian. Gitu ya. 1 dibanding 3. Kita misalkan untuk satu bagian ini adalah sama dengan X. Jadi KA sama dengan X. A ke sini itu berarti X juga. Di sini X, ini juga X. Maka dapat dipastikan AL itu sama dengan 3X. Nah, ini ya. Kemudian karena tadi totalnya di sini adalah sama dengan rusuknya itu 8 cm, maka dapat kita tulis menjadi KA ditambah AL sama dengan 8. Berarti berapa ya teman-teman? Berarti X ditambah 3X sama dengan 8. X tambah 3X itu kan hasilnya 4X ya. Jadi 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4. Maka didapatkan X sama dengan 8 bagi 4, itu hasilnya adalah 2 cm. Nah, itu berarti adalah X-nya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam ilustrasi tadi, berarti kan titik A itu kira-kira berada di sebelah sini. Itu ya, titik A tadi. Nah, berarti teman-teman, kalau kita mau menentukan jarak antara titik Q ke A, kita bisa menggunakan Pitagoras gitu ya, dengan menghubungkan antara A ke Q begitu. Nah, A dihubungkan ke Q. Nah, maka di sini akan membentuk gambar segitiga siku-siku. Itu teman-teman ya idenya. Membentuk gambar segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah ya kita bisa menggunakan triple Pitagoras biasa. Misalnya, berarti nanti nilai dari KA itu adalah sama dengan X sama dengan 2 cm. AL itu sama dengan 3X. Berarti nanti tinggal kita kalikan dengan 3X-nya. Berarti kan 3 dikali 2 hasilnya 6 cm. Nah, jadi AL-nya itu sama dengan 6 cm ya teman-teman. AL 6 cm. Kemudian QL tadi adalah rusuk, ini panjangnya adalah 8 cm. Nah, tinggal cari sisi miringnya aja. Berarti berapa itu ya? Tinggal cari sisi miringnya aja ini. Nilai dari aki kuadrat atau aki langsung ya. Jadi aki sama dengan akar QL kuadrat ditambah AL kuadrat. Berarti sama dengan akar QL-nya tadi 8 kuadrat ditambah, betul ya, jadi 8 kuadrat. Oh, tadi 6 ya, sorry. Yang bagian sini, oh iya benar deh, ini kan sudah saya kasih keterangan ya. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Gitu teman-teman. Berarti 64 tambah 36, ini 100 ya. Kalau dia 100, berarti aki sama dengan 10 cm. Nah, maka 10 cm itu merupakan jarak antara titik A ke titik B. Semoga ini bisa dipahami ya. Nanti kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras biasa kalau ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi di pembahasan soal nomor 4 ya. Nah, di nomor 4 ini, nah, bentar. Ini saya cek dulu. Oke.
Ini sudah menit ke-24 ya. Ya nggak apa-apa ya, dinikmati aja belajarnya ya. Oke, 25 menitan, nggak masalah. Oke, perhatikan. Nah, limas TKLMN berikut, alas limas itu berbentuk persegi. Nah, kalau misalkan alas limasnya ini berbentuk persegi, maka dapat dipastikan dia itu pasti sama panjang gitu ya. Berarti panjangnya KL sama dengan LM, sama dengan KN, dan sama dengan NN. Terus jarak antara titik T ke dan titik M ini ya, T ke M ini jaraknya berapa? Nah, ini kita juga bisa menggunakan pendekatan Pythagoras. Nanti caranya adalah kita ambil titik potong diagonal KM dan NN. Nah, ini kita hubungkan dulu. Kita cari perpotongan diagonalnya. Nah, misalnya perpotongan diagonalnya itu berada di titik O, gitu ya. Nah, tugas kita sekarang adalah kita harus menghubungkan antara titik T ke O. Nah, karena titik T ke O itu merupakan tinggi limasnya tadi. Jadi tingginya sama dengan 4. Kalau tingginya sama dengan 4, nah sekarang kita tinggal mencari panjangnya OM. Ingat teman-teman, untuk menentukan panjangnya OM, itu adalah sama dengan setengah dikalikan dengan KM. Di mana KM itu merupakan diagonal sisi. Kalau KL-nya sama dengan 8, ini ya, KL-nya sama dengan 8, LM-nya 8, berarti diagonal sisinya adalah 8 akar 2. KM-nya itu sama dengan 8 akar 2 karena dia merupakan diagonal sisi. Jadi nanti setengah dikali 8 akar 2. Nah, dari sini kita bisa melakukan pencoretan. Ini berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4, ketemunya 4 akar 2. Nah, oke, selanjutnya kalau ini sudah ketemu nilainya adalah 4 akar 2, 4 akar 2 cm, kita tinggal mencari sisi miringnya saja. Nah, karena sisi miringnya itu merupakan jarak antara titik T ke titik M. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa gambarkan di luar seperti ini ya. Jadi misalkan mau digambarkan seperti ini boleh ya. Kita gambarkan di bagian luar, berarti segitiga TOM. OM tadi panjangnya adalah 4 akar 2 cm. TO tadi panjangnya sama dengan 4. Ya sudah, berarti nanti nilai dari TM itu adalah sama dengan TM sama dengan akar TO kuadrat ditambah OM kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Kita hitung ya. 4 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 4 kuadrat itu 16, akar 2 dikuadratkan itu akarnya hilang, jadi 16 kali 2. Berarti 16 ditambah berapa ini? 16 ditambah 32. Nah, 16 tambah 32 itu kan berarti sama dengan 48 ya. Padahal akar dari 48, 48-nya dapat kita tulis menjadi 16 dikali 3. Dan jika kita tarik akarnya, jadi akar dari 16, itu sama dengan 4. Atau kalau semuanya dituliskan ke dalam hasil akhir, nanti menjadi 4 akar 3, satuannya sendiri. Nah, 4 akar 3 ini merupakan jarak antara titik T ke titik M. Itu ya, itu merupakan sisi miring. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, untuk pembahasan nomor berikutnya saya bahas di video selanjutnya ya, nanti supaya tidak terlalu panjang video. Terima kasih, sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.